Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Ya, jadi kali ini brolur main-main lagi ke lahan petani yang terletak di Magelang. Dan kali ini karena di sini banyak dijumpai tanaman sulur, terutama tanaman sulur yang memasuki fase vegetatif. Jadi kali ini brolur ingin membahas kira-kira nutrisi apa sih sebenarnya yang tepat untuk dimasukkan waktu masa vegetatif awal atau mungkin juga bisa waktu pasca pindah tanam. Jadi kalau menurut brolur sendiri untuk masa vegetatif di awal, mungkin kalau dari sudut pandang saya bercerita dari awal, nanti H-1 sebelum tanam untuk tanaman sulur bisa mengeluarkan yang pertama itu trichoderma, asam humat, sama silika karbon. Nah, kenapa trichoderma sendiri berguna untuk agensi hayati yang dia melindungi dari jamur patogen, kemudian juga untuk maju pertumbuhan. Kemudian untuk asam humatnya dia adalah pembenahan tanah, dan untuk silika karbonnya dia menyuplai silika serta karbon untuk tanaman. Dan memang untuk ketiga bahan ini diaplikasikan secara bersama-sama, nanti sifatnya sinergis. Karena trichoderma untuk agensi hayati sendiri kan dia juga butuh karbon, dan di dalam silika karbon maupun di asam humat itu sudah ada suplai karbonnya. Itu H-1 setelah tanam. Kemudian nanti bisa dilakukan penanaman di sore hari. Nah, pastikan nanti sebelum tanam itu juga mohon untuk sahabat sulur semua itu dicek pH-nya. Nah, jika nanti pH-nya ternyata dirasa drop, nanti sebelum tanam itu alangkah baik itu juga bisa dilakukan pengocoran kalsium, biar nanti tanaman yang pasca pindah tanam itu terhindar dari yang namanya stres akibat pH drop. Jadi memang untuk penanaman itu harus, istilahnya tempatnya itu harus memang dibuat senyaman mungkin untuk tanaman tumbuh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti dilakukan penanaman di sore hari agar tidak terhindar dari stres akibat sinar matahari. Kemudian berjalannya waktu, semisal di tempat sahabat sulur semua itu ternyata musim hujan. Nah, nanti mungkin di umur 3 HST nanti bisa aplikasi kalsium dan asam humat. Nah, kalsium sendiri itu dia untuk meningkatkan pH, dan kemarin saya juga udah bahas kalsium, dia juga bisa berperan dalam pembentukan dinding sel dan jaringan tanaman. Jadi nanti untuk akar pun nanti juga akan ikut berkembang, karena itu juga salah satu fungsi dari kalsium sendiri. Nanti 3ST jika dirasa tempatnya hujan dan ada masalah kiranya pH-nya turun, nanti 3ST bisa diberi kalsium dan asam humat. Nah, mungkin kalau contohnya di sini petani di sini dia menggunakan KALH, kalsium dan asam humat. Selanjutnya nanti di umur 5 HST nanti sahabat sulur semua itu bisa mulai supply pupuk yang tinggi fosfat dan ada magnesiumnya serta ada nitrogennya. Nah, kenapa saya menganjurkan untuk pakai kombinasi 3 unsur ini? Kita bahas dari fosfat dulu. Nah, fosfat itu dia kan berfungsi untuk pemaksimalan akar, membentuk jaringan tanaman, batang, dan lain-lain. Kalau istilah cara logika gampangnya, untuk awal itu memang kalau bisa dimaksimalin akarnya. Kenapa perlu akar? Karena kalau bawahnya sudah kuat, akarnya itu sudah berkembang, maka nanti akarnya yang semakin berkembang itu akan memudahkan dalam penyerapan nutrisi dan air. Jadi nanti kalau akarnya sudah berkembang, nanti insya Allah di bagian atasnya ini untuk pertumbuhannya juga akan lebih mudah. Nah, fosfat sendiri dia memegang peranan penting dalam perkembangan akar. Kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa juga harus aplikasi magnesium? Magnesium sendiri dia berfungsi salah satunya dalam penyusunan klorofil daun. Dia juga ikut membentuk klorofil daun, dimana kalau klorofil daun itu semakin banyak dan dia sehat, nah itu nanti juga akan berpengaruh pada proses fotosintesis. Jika fotosintesisnya berjalan dengan maksimal, maka pemasakan makanan untuk tanaman sulur sendiri dia juga akan maksimal, sehingga nantinya pasti untuk makanan yang telah dibuat di daun akan diedarkan ke seluruh tanaman dengan baik. Nah, dan untuk magnesium sendiri ternyata dia sifatnya juga immobile dan dia biasanya juga membawa fosfat. Nah, makanya antara unsur fosfat dan magnesium itu sangat sinergis.
Dan karena dia juga membawa fosfat, pastinya nanti fosfat yang dibawa juga akan mudah disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu fungsi dari magnesium itu sendiri. Kemudian tadi saya juga memasukkan unsur nitrogen. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nitrogen itu menurut saya penting, tetapi jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti tanaman bisa lebih rentan terkena hama dan penyakit. Makanya untuk pupuk yang saya rekomendasikan, usahakan tinggi fosfat, ada magnesium dan rendah nitrogennya. Kenapa tadi nitrogen penting? Karena nitrogen ini juga berfungsi dalam penyusunan jaringan tanaman, kehijauan daun, dan lain-lain. Kalau kurang nitrogen nanti daunnya kuning-kuning dan kurang mau modot. Kira-kira seperti itu. Contohnya untuk pupuk yang mengandung 3 unsur tersebut, kalau petani di sini dia menggunakan beberapa kombinasi pupuk. Nah, ini untuk fosfat dan nitrogennya beliau ini menggunakan Modern Pol. Kemudian untuk fosfat dan nitrogennya beliau di sini dia menggunakan Super Interphos. Super Interphos ini dia mengandung 61 fosfat dan 12% nitrogen. Jadi nanti kombinasinya bisa cocok sekali. Di sini fosfatnya sendiri dia mengandung 26%. Dan magnesiumnya sendiri dia 3%. Nah, untuk petani di sini dia menggunakan sekitar 2 tutup Modern. Kemudian di sini juga pakai Super Interphos sebanyak 2 sendok. Dan karena ini pasca pindah tanam biasanya mengalami stres, petani di sini dia juga menggunakan asam amino. Ini seperti manfaatnya yang sudah saya jelaskan kemarin. Untuk asam amino sendiri dia berfungsi untuk meringankan tingkat stres tanaman pasca pindah tanam dan memberi energi lebih. Kemudian juga ikut memperbanyak jumlah klorofil di daun. Dan apabila ingin lebih mantap, petani di sini dia juga menggunakan Power Soil asam humat. Karena kan tadi asam humat selain pembenahan tanah, dia juga berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi akibat dia punya manfaat untuk meningkatkan kapasitas tukar kation. Jadi dosisnya mungkin tadi untuk pupuk ini dia 2 tutup, ini 2 sendok untuk Super Interphos, 2 sendok, kemudian untuk Premino 50 ml, kemudian ini untuk asam humatnya itu 2 sendok per 20 liter. Nah, ini dibocorkan interval 5 hari sekali. Menurut saya bisa untuk semua tanaman, dan terutama tanaman hortikultura, entah itu tanaman sulur atau tanaman yang non sulur. Dan menurut saya ini kombinasi yang sudah sangat tepat dan sangat cocok untuk fase vegetatif. Dan nanti interval 5 hari sekali, mungkin pakai 5 hari 5 HST, 10 HST, dan di setiap pengocoran ini juga diperhatikan pH-nya. Semisal pH-nya drop, nanti bisa mengaplikasikan kalsium dan asam humat. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya semisal nanti udah 5, 10, kemudian di 15 atau 20. Nah, nanti di 15 atau 20 itu nanti itu bisa lagi melihat kondisi tanaman. Semisal dia masih masa vegetatif, dia belum ada tanda-tanda mau berbunga dan lain-lain, nanti masih bisa pakai kombinasi pupuk yang seperti di awal tadi. Tetapi kalau dia sudah ada kiranya dia mau jebol bunga, nanti kalau menurut pandangan saya nanti bisa pakai tadi yang ini Super Interphos, dia NP, kemudian tambah KNO3 merah, kemudian tambah asam humat. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya merekomendasikan hal tersebut? Untuk Super Interphos sendiri kan dia tinggi P dan rendah N. Sedangkan untuk KNO3 sendiri dia kan kandungannya kalium, nitrogen, Na, dan dia juga mengandung boron. Nah, ini penting ya. Jadi nanti untuk kombinasi Super Interphos dan KNO3 merah akan didapatkan seperti pupuk NPK, karena untuk NPK-nya kalau digabung sudah dapat untuk 2 pupuk ini, tetapi dia rendah nitrogen dan mengandung boron serta disertai Na. Plus nanti dikombinasikan dengan Power Soil. Nah, ini nanti pasti juga sangat cocok, karena untuk asam humat Power Soil sendiri dia kan meningkatkan kapasitas tukar kation. Dan tentunya kalau dikombinasi ini tadi kan juga ada boronnya. Nah, ini nanti membantu pengangkutan nutrisi terutama pada bagian jaringan tanaman yang rendah transpirasi. Nah, biasanya kalau kekurangan boron itu juga terkendala pada pertumbuhan. Biasanya yang paling jelas itu terlihat dari daun yang melengkung ke atas, daun kaku dan tak bisa megar. Makanya saya tadi menganjurkan untuk dicampur KNO3 merah,
biar dapat kalium dan boronnya. Nah, mungkin untuk dosis nanti bisa sesuai dengan dosis anjuran. Taruhlah contoh untuk super interfos ini nanti bisa 4-5 dan KNO-nya 5-6 sendok per 20 liter, dan ditambah supplemen power soil tentunya ini 2 sendok. Nanti dikocorkan pada lubang tanam. Kira-kira seperti itu untuk umur antara 15 dan 20 ST dengan melihat kondisi tanaman. Dan nanti untuk semprotnya, kalau daunnya udah banyak seperti rekomendasi saya yang kemarin, itu bisa menggunakan pupuk yang tinggi fosfat dan dilengkapi dengan asam amino. Karena tadi pengocorannya udah menggunakan produk-produk ini, daripada beli lagi kan juga bisa pakai antara Mordenfol ini, kemudian juga Premino ini untuk semprotnya dengan dosis sesuai anjuran. Dan tenang, karena ini dia pH-nya rendah, kemudian Mordenfol juga pH-nya rendah, karena fosfat itu memang biasanya pH-nya rendah, dia bisa dicampur insek. Mungkin kalau teman-teman kalau insek standar bisa pakai Aprometin atau Imidacloprid atau Diavendiuron. Nah, itu nanti menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sahabat sulur semua. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Jadi kali ini Brolur main ke lahan yang terletak di Magelang. Dan karena di sini banyak tumbuhan fase vegetatif, jadi di sini saya membahas pemupukan untuk tanaman sulur pada fase vegetatif. Untuk fase awal, rekomendasi dari saya bisa kocorkan 3 bahan, yaitu trichoderma, silika karbon, dan asam umat. Kemudian nanti kalau dirasa pH-nya turun, karena ini juga musim hujan, nanti 3 HST bisa kocor kalsium dan asam umat. Kemudian di 5 HST-nya nanti bisa pakai pupuk yang mengandung fosfat tinggi, magnesium, dan nitrogen. Kalau di sini contohnya ada kombinasi antara super interfos dan Mordenfol. Kemudian akan lebih baik lagi kalau diberi asam amino, seperti ini ada Premino, kemudian ditambah juga dengan power soil. Kemudian untuk di umur 15-20 ST nanti bisa melihat kondisi tanaman. Kalau dikira-kiranya itu tanamannya sudah ada mulai perkembangan yang lebih tinggi dan akan mulai memasuki fase generatif, nanti bisa aplikasi super interfos dibarengkan dengan KNO 3 merah untuk mendapatkan unsur NPK, boron, dan Na. Dan untuk spraynya sendiri nanti bisa pakai pupuk tinggi fosfat dan juga magnesium dengan ditambahkan dengan asam amino. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.